Mungkin karena ada koneksi atau apa di sana, saya ini juga. Baiklah Bapak Ibu, ini saya akan melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Sepria. Tadi Pak Sepria menjelaskan jenis penerimaan ya. Nah, untuk yang jenis penerimaan ini Bapak Ibu diminta menambahkan sumber dana yang bos reguler, sisa bos reguler, atau kalau ada nanti sisa bos afirmasi ataupun sisa bos kinerja. Kalau seandainya sekolah Bapak Ibu terima afirmasi ataupun kinerja. Begitu juga untuk tahun anggaran 2021 ini, kalau nanti ada penerimaan bos reguler, bos afirmasi atau bos kinerja, maka Bapak Ibu diminta juga untuk menambahkan jenis penerimaan yang sumber dananya bos afirmasi dan bos kinerja. Untuk penerimaan, Bapak Ibu, cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan? Yes, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Siap. Sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Sekarang yang tadi kita sudah menambahkan jenis penerimaan. Setelah Bapak Ibu menambahkan jenis penerimaan, mulai dari judulnya di bagian APBD, dan selanjutnya angka-angkanya di bagian APBD detail atau anggarannya, total pagu ya. Ini selanjutnya Bapak Ibu ke bagian atas ya, masih di menu RAPBS atau RKS. Ini kok buat nonton gambar ya? Gak ada gambar? Bentar. Gambarnya siapa? Lihat gambar. Gelap gulitai nggone saya. Laptopmu blank Oh ya, ini jelas kok. Yang lain jelas sih. Tampilan saya jelas kan? Ada kan? Gambarnya jelas, Pak. Ada jelas. Tidak ada. Ada yang blank selain Mbak Pita, ada yang blank. Di konleran iki satu. Selain Jatiroto, ada yang blank enggak? Kakean komproyek laptopnya, jalur leren. Blank ya. Oh mungkin bisa dilanjut dulu aja Mas. Ini mungkin karena sinyal lah. Ya. Bapak. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi kan sudah kita tambahkan nih jenis penerimaannya di bagian APBD dan APBD detail. Selanjutnya, kita ganti jenis penerimaan ini dijadikan pengeluaran. Nah, jenis pengeluaran ini, sebelum Bapak Ibu tambahkan ya, pengeluaran. Nah, ini sama seperti pengintian penerimaan yang tadi. Menambahkan judulnya di bagian APBD, dan menambahkan anggarannya sesuai dengan judul yang ada di APBD. Cuman bedanya, untuk yang pengeluaran ini, Bapak Ibu harus memilih nama kegiatan. Ya. Judulnya ini adalah nama kegiatan. Nah, untuk menambahkan judulnya atau nama kegiatan, Bapak Ibu di bagian APBD ini ada tombol tambah, ubah, dan hapus. Bapak Ibu silakan klik tombol tambah. Oke, maka tampilannya berbeda dengan penerimaan tadi ya. Kalau penerimaan tadi hanya ada sumber dana, komponen, dan keterangan. Nah, di sini untuk khusus yang jenis pengeluaran, di sini Bapak Ibu, yang pertama wajib memilih nama kegiatannya dulu. Maaf Mas, sebelum dilanjut, itu di sumber dana di bawahnya pengeluaran tidak diisi Mas. Terima kasih. Sumber dana di bagian pengeluaran ini otomatis, cuman otomatisnya ini bukan berarti Bapak Ibu nggak bisa ubah. Bisa Bapak Ibu ganti ya sesuai dengan sumber dana penggunaan kegiatan ini berdasarkan bos reguler, bos afirmasi, atau bos kinerja. Ya, tapi sebelum itu Bapak Ibu harus memilih dulu nama kegiatannya. Dan di sini saya mau kasih contoh kegiatan yang rutin dulu. Ya, contoh ini
satu kegiatan yang memiliki satu rekening belanja. Nah, ini contohnya apa? Listrik. Pembayaran listrik ya Bu ya. Terus pembayaran air, internet, ya, langganan koran dan lain sebagainya. Oke, kita coba tambahkan dulu kegiatan yang listrik. Nah, di sini di tulisan kegiatan ini ada tombol 3 titik. Di baris kegiatannya ada tombol 3 titik. Bapak Ibu silakan klik tombol 3 titiknya. Ini jaringan saya juga. Muncul nama kegiatannya Bapak Ibu? Muncul. Oke, nah di sini ada 323 nama kegiatan. Nah, untuk pengentrian RKS, dasarnya atau acuannya Bapak Ibu, ini berdasarkan apa nih Bapak Ibu? Ya, berdasarkan Juknis yang terbaru. Ya, Juknis yang terbaru itu nomor 6 tahun 2021. Nah, untuk pencarian kegiatan atau nama kegiatan, ini ada 2 cara ya Bapak Ibu ya. Kalau mau cari yang manual itu berdasarkan program dan subprogram. Nah, program ini terdiri dari 8 standar. Ya. 8 standar. Pak, mohon maaf, diulang tadi, Pak. Oke. Oke. Saya coba ulang ya. Halo? Ya. Ini saya ulangi. Ya. Ketika Bapak Ibu ingin menambahkan belanja, pastikan jenisnya adalah pengeluaran. Setelah memilih jenis pengeluaran, maka Bapak Ibu tambahkan nama kegiatannya dulu di bagian APBD. Klik tambah. Oke, cek. Setelah Bapak Ibu klik tombol tambah, nanti ada form tambah RPBS. Nah, yang pertama Bapak Ibu pilih nama kegiatan. Nah, di kegiatan ini ada tombol 3 titik, Bapak Ibu klik nama kegiatannya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara manual, yaitu melalui program dan subprogram, dan yang kedua ini melakukan dengan cara melakukan pencarian. Pencarian ini Bapak Ibu bisa dengan cara ketik kata kunci, ya, misalkan listrik, dari listrik. Setelah itu klik enter atau tanda yang seperti love ini. Nah, untuk kata kunci listrik ini ada 4 nama kegiatan. Ya. Nah, ini yang dibayarkan secara rutin, Bapak Ibu memilih yang pembayaran rekening listrik. Nah, di sini ada kode 7710. Kalau ikutin dari program dan subprogramnya, Bapak Ibu bisa lihat untuk kode 7 itu pengembangan standar pembiayaan. Untuk subprogramnya atau komponennya itu adalah pembiayaan langganan daya dan jasa. Nah, kalau sudah sesuai, nah ini Bapak Ibu ya, nggak perlu diisi. Udah sesuai nih, udah sesuai dengan biaya tagihan atau biaya bulanannya. Bapak Ibu pilih nama kegiatannya pembayaran rekening listrik.
Ya, pilih nama kegiatannya, klik 2 kali boleh, atau pilih nama kegiatannya, baru klik tombol pilih. Di bawah, sebelah kanan bawah, pilih. Nah, setelah itu sumber dana ini akan muncul otomatis Bapak Ibu ya. Sumber dana ini adalah programnya bantuan operasional sekolah, subprogramnya adalah BOS reguler. Nah, subprogram ini bisa Bapak Ibu ganti BOS afirmasi atau BOS kinerja. Sesuai penggunaannya ini dibayarkan atau asal pembayaran ini dari mana? BOS reguler, BOS afirmasi, ataupun BOS kinerja. Komponen ini otomatis muncul ketika Bapak Ibu sudah memilih nama kegiatan. Setelah itu keterangan. Keterangan di sini Bapak Ibu isi ya. Misalkan pembayaran tagihan listrik tahun 2021. Karena ini RKS ya Bapak Ibu. Nah RKS ini kan untuk 1 tahun. Maka keterangannya pun untuk 1 tahun Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu ketika keterangan pembayaran tagihan listrik bulan Januari, bulan Februari. Enggak seperti itu ya. Langsung aja. Langsung pembayaran tagihan listrik tahun 2021. Kalau sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Nah, kalau datanya sudah tersimpan, maka akan ada tampilan data yang sudah ada, yang sudah Bapak Ibu tambahkan. Dan ketika Bapak Ibu klik tombol simpan di aplikasi SIBOS Koda, ini akan tersimpan otomatis, meskipun nanti tiba-tiba laptop Bapak Ibu mati nih, atau tiba-tiba hang atau blank gitu ya, itu tetap tersimpan datanya, asalkan Bapak Ibu sudah klik simpan. Oke, nah ini Bapak Ibu sudah tambahkan nama kegiatannya, ya, yaitu pembayaran rekening listrik. Misalkan ada kesalahan data misalnya, atau salah keterangan. Nah, caranya gimana? Cara mengubahnya? Bapak Ibu pilih nama kegiatannya, pilih nama kegiatan dulu, baru klik tombol ubah. Baru Bapak Ibu bisa ubah yang harus diubah. Misalkan sumber dananya salah pilih, atau keterangannya ada yang mau ditambahkan. Kalau sudah, baru Bapak Ibu klik tombol simpan. Bapak Ibu langsung klik ubah. Nah, nanti akan ada warning. Wajib memilih data RAPBS yang akan diubah. Begitu juga dengan hapus. Untuk menghapus, maka Bapak Ibu harus memilih nama kegiatannya, baru klik tombol hapus. Bapak Ibu sudah menambahkan nama kegiatan pembayaran rekening listrik. Untuk satu kegiatan, tolong ditambahkan beberapa contoh kegiatan selain pembayaran listrik, Pak. Oke, tapi satu-satu ya saya tambahin ya Pak. Jadi saya mau tambah kegiatan beserta anggarannya. Ya, besaran nominalnya dulu sekalian. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagian kanan bawah, di bagian APBD ya. Ini totalnya masih 0 ya. Dan kalau Bapak Ibu geser ini, dan di sini totalnya masih 0. Kenapa? Karena anggarannya Bapak Ibu belum ditambahkan. Nah, cara menambahkannya, Bapak Ibu harus memilih nama kegiatan yang sudah Bapak Ibu tambahkan di bagian APBD. Baru Bapak Ibu ke bagian bawah, di bagian APBD detail, klik tombol tambah. Oke. Nah, klik tombol tambah, ini form tampilannya seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu harus memilih rekening. Pilih rekeningnya. Nah, kalau untuk rekening belanja, ini langsung aja diketik ya Bapak Ibu, dengan kata kunci. Misalkan tadi listrik,
Nah, untuk kata kunci listrik ini ada tiga kode rekening belanja. Ya. Belanja alat bahan untuk kegiatan kantor alat listrik, belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air, dan listrik. Yang ketiga, belanja tagihan listrik. Nah, yang mendekati, yang Bapak Ibu bayarkan rutin setiap bulannya, itu adalah belanja tagihan listrik kan. Bapak Ibu pilih nama rekeningnya. Setelah itu klik tombol pilih. Sudah. Selanjutnya, oke. Setelah Bapak Ibu memilih rekening, selanjutnya isi uraiannya. Uraiannya ini atau keterangan Bapak Ibu bisa ketik ya. Misalkan ini pembayaran listrik untuk tahun 2021. Nah, uraian ini Bapak Ibu buat sejelas-jelasnya atau sedetailnya, biar pada saat nanti cetak RKS ini paham. Ini untuk anggaran apa, untuk pembayaran apa. Jadi jelasinnya, Bapak Ibu jelasinnya ini di uraian. Selanjutnya volume satuan. Nah, volume satuan ini ada 6 kotak, ya, ada 6 kotak. Nah, untuk kotak 1, 2 dan kotak 1, kotak 3 dan kotak 5 ini Bapak Ibu isi angkanya, jumlahnya. Selanjutnya kotak 2, 4 dan 6 ini Bapak Ibu isikan satuannya ini apa? Oke, untuk pembayaran listrik ini kan Bapak Ibu bayarnya setiap bulan ya. Maka satuannya adalah bulan. Sedangkan volumenya untuk tahun 2021 ini terdiri dari 12 bulan. Ya. Setiap tahun pasti 12 bulan ya. Ini 12 bulan. Selanjutnya untuk kotak 2, 3, 4, 5, 6 ini nggak ada lagi tambahan. Selanjutnya Bapak Ibu langsung ke harga satuan. Harga satuan ini rata-rata aja, biar rata-rata di Bapak Ibu bisa tambahkan ini berapa per bulan. Acuan Bapak Ibu kan bisa lihat dari tahun-tahun sebelumnya. Misalkan ini 400.000. Oke. Jadi harga satuan ini Bapak Ibu, misalkan 400.000, Bapak Ibu jangan ketik angkanya pakai titik ya. Kalau titik atau koma, ini titik ya, maka totalnya 4.800. Ya. Jadi untuk harga satuan kalau tidak ada berkoma, maka Bapak Ibu jangan buat harga satuannya pakai titik. Kecuali memang ada komanya. Mohon izin bertanya, boleh Pak Ahmad, kepada Mas Woko. Mas Woko, ini kan untuk di RKAS kita, untuk volume dan satuan itu kan sesuai indeks. Itu bagaimana Mas Woko solusi ini? Karena di RKAS saya sendiri untuk indeks pun itu sebesar 3 juta. Terus untuk volumenya kita pakai angka 0,3. Itu bagaimana? Karena hitungannya apakah harus tetap kita menggunakan bulan atau kita global 1 tahun seperti itu, Mas Woko? Mohon dikoordinasikan dengan Mas Ahmad. Terima kasih.
Nanti akan kita koordinasikan. Yang penting kita tahu dulu langkah atau proses untuk inputnya. Nanti kita bicara intern, nggih. Mas Amir. Oke, Mas Woko, terima kasih. Ya. Monggo Mas Ahmad dilanjut. Oke, saya lanjut ya. Ini sebelum saya simpan, saya ulangi ya. Jadi ketika Bapak Ibu mau menambahkan anggaran atau di APBD detailnya ya, nilainya itu pilih yang pertama, pilih rekening. Setelah itu uraiannya. Uraiannya Bapak Ibu ketik atau buat keterangan sejelasnya, sedetailnya ya. Volume satuannya dibuat, harus volume satuannya ini buatnya dasarnya apa? Ya, kalau untuk tahun 2021 pembayaran listrik ini kan bayarnya biaya rutin. Untuk 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Nah, dalam waktu 12 bulan ini, per bulannya ini dibayar berapa? Ya. Jadi harga satuan misalkan 400.000 per bulan. 400.000 dikali 12, 4.800.000. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu klik tombol simpan. Bisa simpan. Bapak Ibu bisa simpan. Nah, kalau sudah berhasil simpan, maka Bapak Ibu bisa lihat di bagian APBD-nya, ya, di atas APBD detail. Untuk kegiatan pembayaran rekening listrik, totalnya sudah bertambah. Karena apa? Karena sudah ada nilai di bagian APBD detail. Nah, selanjutnya, ini saya mau kasih contoh yang lain. Masih di contoh satu kegiatan dengan satu rekening belanja. Ya, kita tambahkan lagi kegiatan yang baru. Untuk menambahkan kegiatan yang baru, Bapak Ibu harus menambahkannya ini di bagian APBD. Tambah, selanjutnya pilih kegiatannya. Misalkan pembayaran air, ada bayar air Bapak Ibu? Ada. Internet kawan Mas, yang hampir semua menggunakan. Internet ya? Oke, contoh kegiatan internet. Ya. Nah, di sini untuk kata kunci internet ini ada 5. Ada 5. Yang mendekati yang mana nih? Ada pengadaan bahan praktik internet, pemasangan jaringan internet baru, penambahan daya internet, pembayaran iuran internet, ini nggak apa ya. Iuran-iuran ini nggak boleh. Terus pembayaran langganan internet. Langganan, Mas. Yang langganan. Oke, kita pilih. Setelah milih pembayaran langganan internet, nanti komponen muncul nih Bapak Ibu. Ya, yaitu langganan daya dan atau jasa. Untuk sumber dana ini otomatis. Untuk otomatis ini bukan berarti Bapak Ibu nggak dipilih. Bisa apa? Maksudnya nggak bisa diganti. Khususnya yang subprogram, bisa Bapak Ibu ganti bos afirmasi ataupun bos kinerja. Tapi karena ini sumber dananya adalah bos reguler, jadi Bapak Ibu abaikan aja. Keterangannya di sini Bapak Ibu bisa copy juga boleh nama kegiatannya. Copy, keterangannya dibuat pembayaran langganan internet tahun 2021. Oke. Kalau sudah, klik tombol simpan. Oke. Karena ini kegiatan baru, maka Bapak Ibu harus pisah. Ya. Pisah nama kegiatannya. Jangan Bapak Ibu gabungkan di kegiatan pembayaran listrik, tapi tambah detailnya ada pembayaran internet. Harus dipisah, Bapak Ibu. Oke. Setelah Bapak Ibu menambahkan pembayaran langganan internet atau kegiatan baru, yaitu pembayaran langganan internet, Bapak Ibu selanjutnya menambahkan anggarannya. Nah, kalau di sini di bagian APBD Bapak Ibu bisa lihat total
totalnya ini masih 0. Kenapa? Karena di APBD detailnya belum Bapak Ibu tambahkan. Ya. Oke. Untuk menambahkan anggarannya di APBD detail, Bapak Ibu pilih nama kegiatannya, nama kegiatan yang akan Bapak Ibu tambahkan anggarannya yang ada di bagian APBD. Oke. Selanjutnya, klik tombol tambah. Klik tombol tambah. Setelah klik tombol tambah di bagian APBD detail, nanti muncul form tambah penjabaran rekening anggaran. Nah, di sini Bapak Ibu yang pertama harus memilih atau mencari kode rekening belanja yang sesuai. Kalau yang di sheet pos ini ada 178 nama kode rekening belanja. Nah, ini kode rekening ini kita ambil dari kode rekening yang terbaru ya. Kita nggak pakai lagi kode rekening yang lama. Misalnya tadi internet. Nah, di sini Bapak Ibu untuk rekening belanja langsung aja cari dengan kata kunci internet. Oke, pilih. Nah, setelah Bapak Ibu pilih atau enter ya. Di sini ada satu nama rekening belanja terkait internet, yaitu belanja kawat atau faksimile atau internet atau TV berlangganan. Bapak Ibu bisa pilih ya, diklik dulu nama rekening belanjanya, baru klik tombol pilih. Setelah milih, Bapak Ibu isi uraiannya. Uraiannya misalkan internet, belanja atau pembayaran internet ya. Pembayaran internet tahun 2021. Jadi untuk 1 tahun langsung, Bapak Ibu. Volume satuannya ini 12 bulan, karena kan dibayar setiap bulan untuk pembayaran internetnya. Harga satuannya, ini rata-rata internet berapa ya Bapak Ibu ya? Per bulannya? 300.000 Mas. 300 ya Pak ya? 300.000. 225 Pak. Variasi ya? Ya. Oke. Nanti disesuaikan dengan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Siap. Apa hukuman ini? Oke, ini harga satuannya 300.000 dikali volumenya, maka muncullah total, yaitu 3.600.000. Kalau sudah muncul, Bapak Ibu klik tombol simpan. Oke, berhasil simpan Bapak Ibu? Bisa simpan? Bisa. Nah, oke. Nah, untuk contoh satu kegiatan, satu rekening belanja, ada lagi contohnya, biar kita coba tambahin Bapak Ibu. ATK Mas. ATK itu rutin ya, setiap bulan ya?